Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng dari SPA HTA. Ingin memaparkan tugas terkait mencari informasi buat dalam pembuatan kronologis. Dari informasi pekerja dengan nama Susi alias Susi Sugeng Tenisi. Awal bekerja 5 Maret 2015 di bagian Departemen Packing dengan upah atau gaji terakhir Rp4.200.000, nomor induk karyawan PO 508257, jabatan operator, status hubungan kerja PKWT Virtual. Setelah bekerja pada nama perusahaan PT Mulya Agung Sentosa, jenis usaha makanan keguguran dan dilakukan tindakan operasi di RSUD Karawang pada usia kehamilan 3 bulan. Pihak rumah sakit memberikan surat keterangan tindakan operasi dan waktu istirahat yang hanya selama 15 hari terhitung dari tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 25 Mei 2002. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 pada pukul 9.30 pekerja menghadap ke HRD menanyakan dan memprotes tindakan perusahaan yang tidak membayarkan upah dari sisa cuti istirahat kegugurannya. Pihak perusahaan menganggap bahwa cuti istirahat keguguran hanya selama 15 hari saja karena hanya berasumsi atau beralasan sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pada tanggal 27 Juni pekerja mengadakan tripartit dengan perwakilan pihak perusahaan PT Mulya Agung Sentosa yang diwakilkan oleh Kepala Bagian HRD di ruang meeting dan tidak mencapai kata mufakat. Pihak perusahaan tetap bersikeras dengan pendapatnya bahwa cuti istirahat hanya diberikan berdasarkan surat keterangan dokter atau bidan, sedangkan pihak pekerja tetap beralasan sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 82 bahwa pekerja atau perhubungan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan, dan diperjelas dengan PP 36 pasal 40 ayat 5 huruf E, yaitu pengusaha wajib membayar upah jika pekerja atau buruh dengan alasan pekerja buruh tidak masuk kerja atau melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 huruf E, istirahat karena mengalami keguguran dan kandungan. Karena tidak terjadi kesepakatan, maka kedua belah pihak pekerja dan usaha sepakat untuk menyelesaikan perusahaan melanjutkan ke jenjang mediasi. Jadi ini sebenarnya parameter sesuai dengan surat keterangan dokter itu tidak ada. Jadi kalau mau dokter bilang cuma kasih 1 hari juga ya hanya 1 hari, karena itu atau itu opsi gitu. Jadi kita itu kadang selalu menganggap bahwa 1,5 bulannya itu harusnya atau itu dibuang gitu kan, karena ada atau berarti itu pilihan. Jadi sama kayak misalnya kita ganti oli kendaraan, mencapai waktunya dulu atau kilometernya dulu, benar nggak? Keguguran yang harusnya 1,5 bulan yang 1 bulannya tidak diberikan upah. Oke, keguguran, ya kan? Kasusnya keguguran. Coba itu untuk membuktikan dia kegugurannya apa? Dari surat keterangan dokter. Iya. Surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum Karawang yang ditandai oleh Dokter Irawan PK sebagai dokter yang melakukan tindakan. Iya. Ini menjelaskan apa ini? Tindakan operasi karena keguguran. Iya. Yang kamu mau tuntut tuh apa? Kekurangan upahnya. Kekurangan upahnya. Menjelaskan nggak dia ini bahwa dari kapan sampai kapan dia boleh boleh tidak masuk karena keguguran itu? Kita cantumin karena saya di kemarin mencari keterangan dari peserta. Iya, jadi di sini saya mau tanya, bukan harus dicantumin, terserah kamu mau cantumin atau enggak. Itu ya, urusannya bukannya harus, tapi terserah. Gitu. Yang saya mau tanya, bagaimana membuktikan ya kalau dia kalau dia nggak masuk karena keguguran itu dari mana gitu. Ini kan tindakan operasinya bahwa terjadi operasi pada tanggal 14 Mei 2022. Sedangkan kamu kan menuntutnya upah.
Ya kan? Bagaimana membuktikan bahwa dari kapan dia nggak masuk kerjanya, kemudian direkomendasikan oleh dokternya, itu sampai kapan liburnya, begitu enggak? Harusnya. Iya, harusnya. Ya kan? Kan kamu nuntut kekurangan. Gitu. Satu itu. Yang kedua, saya sekarang mau tanya, apa yang menjadi dasar kamu mengatakan bahwa ya upah ada selisih upah yang harus dibayar oleh perusahaan? Dasarnya itu apa? Dasar tuntutannya, Pak. Iya. Karena yang upah sebelumnya dibayarkan periode Mei Juni, sedangkan yang bulan Julinya nggak ada gitu. Iya. Aturannya dari mana yang mengatakan bahwa perusahaan harus punya kewajiban itu? Pakai aturan apa? Yang undang-undang 13 itu terkait cuti keguguran, Bang. Iya, jadi kalau undang-undang itu asasnya kan asas hukum fiksi. Ya, makanya kalau kita ditilang polisi, kita nggak bisa bilang nggak tahu. Asas hukum fiksi mengatakan bahwa setiap orang itu harus mengetahui ada undang-undang itu. Coba bahaya nggak kalau nggak ada asas hukum fiksi? Bisa berdalih dia, saya nggak ngerti. Nah, kenapa, apa hubungannya dengan ini? Hubungannya adalah kalau yang sifatnya undang-undang tidak perlu dijadikan alat bukti, cukup disebutkan saja. Tapi kalau sifatnya ya itu yang bersifat otonom, apa itu yang bersifat otonom? Yang bersifat otonom itu PP, perjanjian kerja bersama, itu harus dibuktikan. Karena itu tidak ditaruh di lembaran atau di berita negara. Asas hukum fiksinya nggak ada. Kalau PP, perjanjian kerja PKB itu aturan otonom, harus dibuktikan. Kesepakatan kedua belah pihak. Iya, itu harus dibuktikan. Tapi kalau undang-undang tidak perlu dibuktikan. Nah, saya mau tanya, di perusahaan ini nggak ada PP, peraturan perusahaan, nggak ada PKB, PP-nya belum ada, Bang. nggak ada peraturan perusahaan. Cuti hamil aja, Bang. Di PP-nya, Iya. ada nggak mana PP-nya? Dibuktiin. Halo. Jadi kekurangannya apa? Berarti PP dicantumkan gitu. Ya, jadi Kayak cuti hamil saja. ya satu itu, yang kedua ini mesti jelas. Gitu. Dia diberi istirahatnya dokter itu dari kapan sampai kapan. Ya. Gitu. Kalau yang lain kan ini udah mulai lah ya, udah mulai kebentuk nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan memaparkan hasil hayalan dari ya. Kok baca? Yang kebaca. Nah, itu baca tuh dirinya Kahila tuh. cetak hiji lain. Tai. Yang ada namanya. Terus kebaca yoi. Kayaknya Nah, Samsudin. simulasi kronologi perselisihan PHK yang disipliner. 1. Kami yang menyatakan bahwa yang bernama Arif Dhani, tempat tanggal lahir Karawang 7 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Sukajadi, RT RW 012/03, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang. Bagian teknisi, jabatan operator, nomor induk karyawan 04000767, gaji pokok 6.370.000. Masuk kerja tanggal 24 April tahun 2000, bekerja pada perusahaan PT Pancaran Sentosa Indonesia. Masalah yang terjadi, tidur di waktu kerja yang berutin PHK karena pihak perusahaan tidak mau menerima alasan apapun yang terjadi pada Arif Dhani. Padahal yang dilakukan Arif Dhani bukan tidur disengaja, melainkan tidur di jam istirahat, bangunnya kebablasan karena tidak ada yang membangunkan. Karena anggapan pihak perusahaan, walaupun yang dilakukan Arif Dhani bukan sengaja, pihak perusahaan tetap akan memutus hubungan kerjanya.
Waktu kejadian Arifdani tidur pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2010 jam 13:15 di area loker laki-laki yang diketahui langsung oleh atasannya yang bernama Wawan Hendrawan, dan Wawan Hendrawan langsung melaporkannya ke HRD. Dan pada hari Jumatnya tanggal 3 Juni 2010 jam 10 Arifdani dipanggil ke ruangan HRD. Pada hari itu juga pihak HRD langsung mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada Arifdani. Sekian hasil khayalan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa PHK-nya kenapa? Disipliner, tidur. Tidur. Ya, PHK-nya karena tidur. ya. Ya, jadi dia tidur tapi tetap perusahaan melakukan PHK. Ya. Tidurnya di jam istirahat tapi begitu bangunnya di jam kerja. Oh iya benar, waktu tidurnya. Iya, tapi bagus. Karena kebablasan. Kebablasan kerja tidak ada di tempat kerja. Apanya? Tidak ada yang membangunkan. Iya. Oh iya. Tapi alasan aja harus minum obat pusing. Binasa ya. Ya, apa nih? Tidurnya nggak sengaja kebablasan itu. Iya. Tidur kebablasan. Nah itu tadi kamu bilang banyak kekurangannya, apa aja kekurangan itu? Yang tadi yang kayak surat PHK tanggal berapa dikeluarinnya nggak ada, terus ada lupa. Terus yang berdelapan surat pencatatan itu kan dari SA bukan dari kerja. Oh Iya. jadi dia di PHK karena tidur. Iya. Oh ya, itu di mana ceritanya orang tidur boleh di PHK? Dari PKB Oh di mana PKB-nya? nggak cantumin makanya. Oh, di dalam Iya. PKB itu kalau tidur dalam jam kerja itu di PHK, Dapat PHK. dapat di PHK. Iya. Kamu suka tidur nggak kalau kerja? Enggak. Enggak. Gimana mau kerja kalau tidur? Emang kerjanya apa ini dia? Sehingga begitu berat hari ini. Kerjaan kan teknisi. Bukan Teknisi. Iya. Dia kerjanya teknisi. Teknisi itu saya mau tanya, teknisi itu kerjanya sama dengan bagian produksi enggak? Enggak. Enggak. Iya. Yang lain jangan ikut jawab. Ya udah saya suruh tanya dah. Gatel bener. Gitu ya. So saya jadi lupa kan. Teknisi tadi, Pak. Nah, teknisi itu kerjanya sama nggak dengan operator? Sama. Sama. Iya. Jadi kalau operator kerja, teknisi juga kerja. Iya. Kalau operator kerjanya ngapain? Ya tergantung bagiannya. Ya udah, bagian kamu lah di tempat kamu pabrik apa itu? Wire harness teknisi. Ya. Enggak. Teknik. Bikin apa pabrik kamu itu? Wire harness Apa itu? yaitu perakitan kabel-kabel elektronik. Oh, Seni. sebentar. Ya. Di situ ada bagian operator produksi dan ada teknisi kan? Iya. Nah, kalau yang bagian operator ngapain dia kerjanya? Ya kayak solder, operator produksi. Nyolder apa? Nyolder kabel. Iya. Nah, kalau teknisi itu teknisi beresin apa dia kerjanya? Ya setting mesin. Oh, jadi kalau ada operator nih lagi kerja, lagi nyolder, dia nyetingin mesin. Enggak kan Kira-kira dari mesin, Ya. proses mesin langsung ke produksi bagian assembly-nya. Nah, teknisinya kerjanya ngapain? Ada yang ngajas mesin, ada dua bagian, ada yang ngajas sambil jalanin mesin. Jadi mesin lagi dipakai, dibenerin tuh mesinnya. Ya kalau trouble, terus kalau ganti-ganti model. Kalau nggak trouble, teknisinya kerja nggak? Ya Udah sabar. Pelan juga. Ya, undung Bang. Sini Bang. Sabar. Saya ini udah sabar nanya. Saya kan bener, saya nanya udah sabar banget kan. Benar. Nonton nggak sabar. Nonton bayaran. Tahan. Nonton. Mana?
Lidahnya nggak Atau ada. Sini Ya. saya garuk lidahnya. Pedulinya tinggi kan. Ini habis makan sate kali ada ya. Iya. Nih saya mau tanya sekarang. Pagi sih. Artinya teknisinya kalau nggak ada yang trouble juga kerja? Enggak. Enggak. Kontrol. Oke, sebentar. Dari pagi nih. Coba itu dinyalain dulu lah. Ya. Nah, dia nggak kerja, nunggu dong. Iya. Ya, nunggu ya. Ada yang laporan kalau mesin trouble atau ganti model. Menurut kamu kan begitu di tempat kerja kamu seperti itu, ya kan? Nah, saya tanya, saat dia tidur, ada nggak pekerja yang mengadukan bahwa mesinnya trouble? Enggak ada. Nggak ada. Terus saya mau tanya lagi, si Arif ini kok sebegitu lelahnya? Ya kan, tertidurnya kebablasan, lelah dia. Menurut kamu Arif ini habis ngapain sehingga dia lelah? Ya, namanya orang tidur jangan dijawab. Kalau sudah tidur ya kelelahan suka lama tidurnya. Masa? Lama. Enggak, ini sebenarnya saya mau membantu kamu sebenarnya. Membantu kamu. Jadi dia biasa aja. Dia nih kamu, menurut kamu dia tertidurnya itu di hari apa? Di hari Rabu. Hari Rabu, ya kan? Pada malam Rabunya dia nggak ada kegiatan apa-apa, tidurnya normal begitu? Enggak. Nggak ada, tidurnya normal. Ini dia shift 1 pagi ya, tidurnya normal, ya kan? Tidur normal. Terus memang kebiasaannya tidur. Iya, habis makan itu pasti tidur. Itu kebiasaan dia. Iya. Seperti itu kebiasaannya. Sehingga kebablasan. Ya kan, ketahuan oleh pihak perusahaan. Nah, saya mau tanya, atas perbuatannya itu perusahaan menderita kerugian nggak sih? Yang menurut perusahaan kerugian waktu cuma 15 menit. Iya. Oke, saya mau kejar lagi kerugian waktu. Apa yang dilakukan si teknisi itu sehingga perusahaan menganggap dirinya rugi? Kan nggak ada yang laporan perusahaan mesin trouble. Enggak ada. Nggak ada. Terus dianggap tetap merugikan. Padahal kan nggak ada kerugiannya. Wong perusahaan juga lancar-lancar aja proses produksinya. Tidak ada yang terhalang kan? Gitu. Dari apa yang saya tanya, kamu menangkap nggak? Kira-kira apa kesimpulan kamu? Pertanyaan saya. Kan kamu mau bela pekerjanya nih, Iya. ya kan? Gimana? Semuanya dihitung dari kerugian dari pekerjanya. Iya, jadi seharusnya dia tidak di PHK Kerugian. karena Tidak ada kerugiannya. tidak ada Kerugian materi. Nah, kamu harus cari alibi lain bahwa kenapa dia bisa tertidur. Gitu loh. Makanya saya tanya sebelumnya, ya kan, apakah malam itu dia disuruh ronda, ya kan? Itu harus punya alibi. Namanya kita bela orang yang salah nggak sih sebenarnya dia tidur nih pekerja? Tapi bobotnya kenapa tidur itu bisa mengakibatkan PHK? Bahwa kita setuju tindakannya salah, tapi apa iya tidurnya mengakibatkan PHK? Dipisahkan juga karena pasti abu-abu juga di dalam PP atau PKB itu. Tidur dalam jam kerja itu abu-abu. Nah, kalau tidak menderita kerugian gitu loh, apa iya? Gitu loh, sanksinya bisa PHK. Kan perusahaan nggak rugi, nggak menyebabkan kerugian. Salah, oke, diberikan peringatan, pembinaan. Tapi apa iya langsung PHK? Coba deh kamu teman-teman bandingkan. Ada perusahaan yang dilarang merokok, ya, yang kalau merokok bisa di PHK, ada juga yang diberikan SP. Bahwa tidak semua aturan bisa diberlakukan sama di perusahaan-perusahaan. Kalau satpam saya tanya, boleh nggak tidur dalam jam kerja? Jadi saya tanya ini, ya,
Lagi kerja nih, satpam boleh tidur nggak? Lagi jam kerja, nggak boleh. Kenapa? Karena itu masih jam kerja. Iya, karena kerjaan dia apa? Jaga keamanan. Ya, jaga keamanan pakai apa? Sabar. Jawaban sih. Karena kerjaan dia adalah menjaga pakai mata. Sehingga kalau dia tidur, berarti dia tidak menjaga keamanan. Nah, ini dia teknisi ketiduran, kebablasan tidurnya. Ya kan nggak bangun tepat waktu, tapi semenjak dia kebablasan itu tidak ada pekerja yang meminta agar mesinnya diperbaiki. Satu, kedua, ya kan, apa namanya, dia malamnya habis ronda atau harus jagain istrinya, atau istrinya melahirkan, atau istrinya di rumah sakit, atau istrinya apa. Alibi-alibi itu perlu dibutuhkan untuk membela dia. Hakim itu, ya, itu hanya berpegangan pada alat bukti, 2 alat bukti dan 1 keyakinan dia. Jadi keyakinan ini yang harus dipengaruhi. Kan begitu. Ya kan? Makanya kenapa ini begini? Karena ini. Ya. Saya itu bantuin kamu sebenarnya untuk bikin bukan salah, tapi karena A, B, C, D. Cukup ya? Paham kan? Teman-teman yang